dari jurusan Pendidikan Geografi Universitas Pendidikan Indonesia angkatan 2019. Later. Indonesia adalah salah satu negara yang memiliki banyak pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Keindahannya tidak kalah dengan negara lain, tetapi Indonesia menyimpan banyak bahaya di dalamnya. Indonesia diancam oleh banyak bencana yang terdiri dari bencana alam maupun bencana non-alam. Oleh karenanya, kita perlu mengetahui apa itu mitigasi bencana. Kita mulai dari pengertian bencana terlebih dahulu. Bencana merupakan peristiwa atau serangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, baik oleh faktor alam dan atau faktor non-alam maupun faktor manusia, sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Lalu, apa itu mitigasi bencana? Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Negara Indonesia dijuluki sebagai paru-paru dunia. Mengapa demikian? Karena negara Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas, sehingga negara Indonesia menjadi penyumbang terbanyak oksigen yang dapat dimanfaatkan sebagai keberlangsungan hidup manusia yang ada di muka bumi. Seiring dengan perkembangan zaman dan seiring dengan meningkatnya kebutuhan setiap manusia, menjadikan aktivitas manusia banyak yang mengganggu lingkungan. Salah satunya adalah aktivitas penebangan liar. Kegiatan tersebut menimbulkan banyak bencana bagi masyarakat. Salah satunya adalah bencana tanah longsor. Tanah longsor merupakan salah satu jenis gerakan massa tanah atau batuan ataupun pencampuran keduanya yang menuruni atau keluar lereng akibat terganggunya kestabilan tanah atau batuan penyusun lereng. Jenis-jenis tanah longsor sangat beragam. Yang pertama ada longsoran translasi. Longsoran ini merupakan gerakan massa tanah dan batuan di tebing dengan bidang gelincir rata atau bergelombang landai. Ilustrasi longsoran translasi dapat dilihat pada gambar yang ada di samping. Yang kedua adalah longsoran rotasi. Longsoran ini merupakan gerakan massa tanah dan batuan pada bidang gelincir yang cekung. Dan yang ketiga, ada longsoran translasi blok batu. Longsoran ini merupakan perpindahan batuan pada bidang gelincir rata atau lurus. Yang keempat, ada runtuhan batuan. Runtuhan batuan merupakan material yang bergerak ke arah bawah dengan jatuh bebas. Biasanya terjadi di lereng terjal seperti yang ada di daerah pantai. Yang selanjutnya ada rayapan tanah. Jenis tanah longsor yang lamban dan bergerak lama biasanya dapat diamati saat pohon atau rumah mulai miring atau retak. Dan yang terakhir ada aliran bahan rombakan. Longsoran ini merupakan massa tanah yang bergerak didorong oleh air, sehingga kecepatan longsor tergantung pada volume air, tekanan air, dan seberapa miring lerengnya.
Jadi, apa yang harus dilakukan oleh masyarakat apabila terjadi tanah longsor? Terdapat 3 tahapan mitigasi bencana pada bencana tanah longsor. Ada prabencana, saat bencana, dan pasca bencana. Pada saat prabencana dilakukan sebelum terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama adalah mengurangi tingkat keterjalan lereng, permukaan, maupun air tanah. Pada tahap ini, drainase sangat diperhatikan untuk mengurangi risiko terjadinya tanah longsor. Yang kedua, membuat bangunan penahan, jangkar atau ancor, dan juga piling. Yang ketiga, menghindari pembangunan rumah, fasilitas umum atau permukiman di daerah yang rawan terjadi bencana tanah longsor. Yang keempat, membuat terasering dengan sistem drainase yang tepat. Yang kelima, melakukan penghijauan dengan tanaman yang sistem perakarannya sangat dalam, menembus tanah, dan jarak tanamnya yang harus disesuaikan. Yang keenam, melakukan pemadatan tanah di sekitar perumahan, terutama yang paling dekat dengan daerah rawan longsor. Selanjutnya yaitu tahap saat bencana, dilakukan pada saat terjadinya bencana tanah longsor. Yang pertama, apabila mendengar suara gemuruh, terutama apabila rumah Anda di dekat lereng maupun tanah yang rawan longsor, segera evakuasi untuk menjauhi suara gemuruh atau arah datangnya longsoran tersebut. Yang kedua, apabila mendengar suara sirine peringatan tanah longsor, segera evakuasi ke arah zona evakuasi yang telah ditentukan. Yang ketiga, pasca bencana dilakukan setelah terjadinya bencana. Yang pertama, meski longsor sudah terjadi, masih ada kemungkinan pohon maupun material lain akan menyusul jatuh, sehingga hindari wilayah longsor karena kondisi tanah yang masih labil. Yang kedua, apabila hujan turun setelah terjadinya tanah longsor, maka antisipasi terjadinya longsor susulan. Sekian pemaparan mitigasi bencana tanah longsor. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.